berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya umat Islam di seluruh dunia yang ditandai dengan berakhirnya puasa di bulan Ramadan. Pada pagi hari, umat Islam disunahkan melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah lapang ataupun di masjid. Pada momen Idul Fitri, umat Islam juga saling berkumpul untuk meminta maaf baik dengan sesama anggota keluarga, teman, saudara, maupun kerabat. Penyambutan Hari Raya Idul Fitri banyak dimuat di berbagai media massa seperti munculnya liputan arus mudik, berbagai acara yang berbau hari raya, dipadatinya tempat-tempat perbelanjaan untuk membeli kebutuhan lebaran, hingga penayangan berita hasil sidang isbat. Akibatnya tenge-tenge selap sepatu terompe, kakinya Penyambutan Hari Raya Idul Fitri untuk pertama kalinya dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada akhir tahun 1942 yang diselenggarakan oleh Nippon. Pada saat akan digelar sholat Idul Fitri, para tentara menjaga dengan ketat hingga membatasi waktu pelaksanaannya sampai sebelum terbitnya matahari. Hal ini dikarenakan pemerintah Jepang rutin mengadakan ritual penghormatan kepada sang dewa matahari yang merupakan kepercayaan dari agama mereka Shinto yang mengajarkan untuk menghormati dewa matahari, atau biasa juga disebut dengan upacara sekere. Situasi mulai berubah menjelang tahun 1965 pada masa Orde Baru, yang mana pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri sangatlah meriah. Hal itu didukung dengan tidak adanya batasan dan penjagaan ketat dari para penjajah. Serentaknya pelaksanaan sholat Idul Fitri pada masa itu turut meminimalisir perselisihan yang terjadi di antara beberapa golongan masyarakat. Di balik suasana Hari Raya Idul Fitri yang meriah, terdapat fenomena dalam penentuan waktu pelaksanaan Idul Fitri. Fenomena ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai dua metode, yakni hisab dan ruqyat oleh beberapa golongan dengan pemerintah. Golongan tersebut berasal dari organisasi Islam terbesar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sehingga keterlibatan mereka dalam penentuan awal bulan Komariah sangatlah penting. Namun, perbedaan metode tersebut justru menghasilkan waktu yang berbeda. Mengatasi masalah ini, pemerintah Orde Baru berinisiatif untuk menyatukan perbedaan tersebut dengan mengadakan berbagai pertemuan yang dihadiri oleh ormas-ormas Islam, Usroh ABRI, Lembaga Meteorologi dan Geofisika, Planetarium, IAIN, dan Kementerian Agama untuk mengantisipasi kemungkinan perbedaan penetapan Idul Fitri. Dalam pertemuan tersebut terbentuklah Badan Hisab Ruqyat yang disahkan oleh Departemen Agama pada tanggal 16 Agustus 1972 yang diketuai oleh Sa'aduddin Jambek. Badan tersebut didirikan dengan tujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Kebijakan dari pemerintah Orde Baru yang bersifat mengikat hampir selalu berhasil menyeragamkan umat Islam dalam menentukan waktu Idul Fitri. Hal itu terjadi karena pemerintah memaksa masyarakat untuk patuh terhadap kebijakan pemerintah, bukan karena pertimbangan religiusnya, akan tetapi karena dampak yang terjadi pada mereka apabila tidak mematuhinya. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama,
hasil penetapan pelaksanaan Idul Fitri sering tidak sesuai dengan hasil yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pihak mereka tidak sepenuhnya menyepakati. Hal ini dikarenakan metode yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama adalah ruqyat, sedangkan metode yang sering digunakan oleh pemerintah adalah hisab. Kondisi ini menghasilkan perbedaan waktu Idul Fitri antara golongan masyarakat dengan pemerintah. Maka, pemerintah pun membuat langkah yang cukup represif kepada pihak yang tidak mematuhi kebijakannya, sehingga dengan terpaksa mereka mengikuti hasil sidang isbat dari pemerintah. Sebaliknya, pandangan Muhammadiyah mengenai hasil penetapan pelaksanaan Idul Fitri dari pemerintah justru sangat disetujui. Hal itu dikarenakan dalam proses sidang isbat, pemerintah lebih memilih menggunakan metode yang digunakan Muhammadiyah dalam menetapkan waktu Idul Fitri. Setelah hasil sidang diumumkan kepada masyarakat, Menteri Agama juga menyatakan bahwa keputusan ini bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Dengan penyeragaman tersebut, membuat suasana Idul Fitri menjadi lebih meriah tanpa adanya perselisihan antara golongan satu dengan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Didukung dengan keputusan pemerintah Orde Baru yang sedikit mengikat terhadap umat Islam, termasuk dalam melaksanakan ibadah terutama dalam hal penentuan Hari Raya Idul Fitri, maka hampir semua organisasi Islam di Indonesia, masyarakat, serta lembaga-lembaga lainnya selalu menunggu keputusan dari pemerintah dan tidak ada yang berani untuk menentang hal tersebut. Tegasnya, pemerintah Orde Baru memiliki peran yang besar dalam mengatur urusan keagamaan mengenai pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri agar bisa dilakukan dengan serentak.